Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian di pagi ini, yaitu terkait dengan syarat sahnya sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaniya asyara alla yakunal imamu ummiyan. Syarat yang ke-12 sahnya sholat berjamaah, yaitu imamnya ini bukan ummi. Ummi itu orang yang bacaannya tidak fasih. Jadi syaratnya sholat berjamaah, agar jamaahnya sah itu imamnya harus bukan orang yang ummi. Maksudnya ummi itu wahuwa man yukhillu biharfin, yaitu orang yang merusak satu huruf, merusakkan bacaan satu huruf, au tasdidatin minal fatihati, atau tasdid dari surah Fatihah. Jadi imamnya bacaan Fatihahnya itu harus fasih, makhrajnya pas, tajwidnya benar. Ini. Wal ma'mumu qari'an, sedang makmumnya orang yang bacaannya fasih. Jadi kalau ada jamaah berdua mamanya, makmumnya ini bacaan Fatihahnya fasih, benar, pas makhrajnya. Makmumnya salah, bacaannya enggak fasih, maka jamaahnya tidak sah. Wa huwa man yuhsinul Fatihah, itu qari'an itu orang yang bisa membaca Fatihah, itu maksudnya yang bacaannya benar, yuhsin, pandai, pas. Berarti orang ketika ditunjuk menjadi imam harus yakin bahwa dia bacaan Fatihahnya fasih, benar. Bacaan yang wajib di dalam sholat itu apa? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salam. Itu, yang lain sunnah. Wa'alam, dan ketahuilah annal a'immata ala sittati anwa'in. Ketahuilah bahwasanya imam itu ada enam macam. Hukumnya bagaimana? Berbeda-beda itu. Jadi ada 6 contoh macam-macamnya imam. Al-awwalu, yang pertama, man la tasihhu imamatuhu bihalin, yaitu orang yang tidak sah jadi imam dalam keadaan apapun, walau ma'al jahli bihi, walaupun tidak diketahui status orang tadi.
Siapa itu? Jadi ada orang ketika jadikan imam ini tidak sah selamanya sudah. Artinya siapapun makmumnya dalam keadaan bagaimana, itu yang pertama. Wa huwa al-kafiru, yaitu orang kafir. Orang kafir yang tidak Islam. Jadi jadikan imam, makmumnya tidak tahu, walau ma'al jahli, tidak tahu kalau ini orang kafir. Jadikan imam kok mau itu sholat itu ya. Wal majnun, yang kedua orang gila. Bihalin itu maksudnya ya siapapun yang jadi makmum. Kalau yang tadi kan umpama imamnya bacaannya enggak fasih, makmumnya sama, ya enggak pengaruh. Tadi itu kan imamnya bacaannya pot-lopot, imamnya fasih, itu yang tidak sah. Wal mughma alaih ini orang yang punya penyakit epilepsi, apa ayanan katanya orang Jawa. Mendak medurenan apa itu? Ajen ya, ajen. Itu enggak boleh. Takut ya, yang ketika kumat, ketika dalam kondisi kambuh penyakit ayannya, itu tidak boleh jadikan imam. Wasakron, orang yang sedang mabuk. Ya pokoknya mabuk itu kan hilang kesadaran. Mabuk karena minuman, karena obat, atau makan apa jamur terlalu banyak, mabuk geliyeng, ya itu tidak boleh jadikan imam. Fasobiyu ghairul mumayyiz, anak kecil yang belum tamyiz, ya belum dewasa lah anak kecil, jadikan imam tidak boleh. Wal alsak, nih wal alsak itu orang yang pelat itu memang lisannya nggak bisa pas. Contohnya waman yubdilu harfan bi ghairi, itu orang yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Contohnya ka'ayyubdilas sinna asina ta'an, seperti orang yang mengganti huruf sin dengan huruf ta. Ya, apa? Ta. Jadi tidak bisa bedakan sin sama ta. Kan ada tiga kan? Sin, ada shin yang ngowos seperti ban bocor itu. Itu shin yang ada titiknya. Seperti kalau nganu ayam nah, itu menirukan ban bocor, shin besar. Kalau yang nggak ada titiknya sin, seperti saya naik sepeda ke Surabaya, itu. Selain syarat masyarakat lah itu shin. Ada sanawiyah, salah satun, nah itu. Ini nggak bisa bedakan sa apa sa. Ini nggak bisa dijadikan imam. Gimana? Harus sadar kalau lisannya memang nggak bisa dia kayak gitu, harus jadi makmum. Ketika makmumnya fasih, gitu loh. Memang bawaannya atau memang ya tidak tahu, pokoknya tidak bisa membedakan antara sin dan ta. Awil qafah, nah, ini pokoknya yang seperti merubah tadi. Wal arad, orang yang geroyok, ini maknanya geroyok itu ini man yudghimu fi ghairi mahallil idgham ma'a ibdal. Jadi orang yang mengidghamkan tapi bukan tempatnya idgham, beserta mengganti huruf. Contohnya ka'iyaqula muttaqim bi ibdalisin ta'an wa idghamiha fi ta'in, seperti bacaan mustaqim gitu ya, dibaca sinnya diganti ta, diidghamkan muttaqin. Ini namanya arad, bahasa Arabnya. Tidak bisa dijadikan imam. La yasihhu bihalin. Kan ada kan orang yang apa? Pelat istilahnya, memang bawaannya ya pelat. Berarti kalau sama-sama pelatnya ya nggak masalah. Sama-sama. Tadi itu kan kalau makmumnya ya gitu. Ini biar kita menjadi perhatian ya. Wa man yulhinu fil fatihati lahnan yughayyirul makna, dan orang yang membaca lahan itu enggak pas dulu.
mengubah bacaan yang bisa mengubah makna. Ya contoh seperti yang dulu pernah saya sampaikan, iyyaka na'budu, ya-nya kan tasydid kan, iya. Kalau tasydidnya hilang, iyyaka na, itu namanya lahan, bacanya nggak pas, lahan namanya nggak pas dan mengubah makna. Kalau iyyaka ada tasydidnya, kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Kalau tidak ada tasydidnya, iyyaka daw asy-syamsi, apa, sinar terangnya matahari itu. Jadi ada matahari keluar kan ada sinarnya, itu namanya iyyaka. Jauh beda artinya kan. Kepada sinar matahari kami menyembah. Nah, ini kan bahaya yang mengubah makna. Nah, itu yang pertama tadi. Asani man la tasihhu imamatuhu ma'al ilmi bihi, yaitu orang yang tidak sah dijadikan imam kalau dia diketahui. Wa tasihhu ma'al jahli, dan sah kalau orang itu tidak diketahui, tidak diketahui kondisi dan keadaannya. Contoh gini, kalau yang tadi kan tahu apa tidak, umpamanya saya begini, anak kecil saya tidak tahu kalau ini apa namanya, orangnya pelat, iya lah, tadi pelat, saya suruh jadi imam, saya nggak tahu, makmum. Tahu ataupun tidak tahu, tetap sholat saya tidak sah. Berat jamaahnya tadi berarti harus sholat lagi. Nah, kalau yang kedua ini, kalau saya tidak tahu sah, tapi kalau tahu tidak sah. Contohnya al-muhaddis walau hadasan akbaro, yaitu orang yang sedang punya hadas walaupun hadas besar. Contoh, saya makmum kepada orang, si orang ini lupa kalau tadi itu kentut gitu ya, kentut gitu ya, atau batal wudhunya. Saya ajak jamaah mau, dia jadi imam. Kalau saya tidak tahu dia sedang hadas, sholat saya nggak masalah. Tapi kalau saya tahu, kok saya jadikan imam, itu tidak. Itu nah bedanya dengan yang tadi ya, beda. Waman alaihi najasatun khafiyatun ghairu ma'fuin anha. Juga contoh yang kedua, yaitu orang yang sedang membawa najis, ada najisnya pakaiannya atau badannya yang samar tetapi tidak makfu. Tapi saya makmumnya tidak tahu. Umpamanya ada orang ketika di jeding itu wudhu atau kencing nyiprat ke sarungnya, walaupun sedikit ya kan tidak kelihatan kan dia itu. Tapi saya tidak tahu kalau dia wudhunya dari airnya, sarungnya kepercikan kencing, saya kan tidak tahu. Karena saya nggak tahu sah. Tapi kalau saya tahu kepercikan, kok saya makmum sama dia, jamaahnya tidak sah. Itu bedanya dengan yang tadi ya. Wasalisu, contoh orang yang ketiga, orang yang imam yang ketiga, maksudnya macamnya orang yang dijadikan imam yang ketiga, yaitu man la tasihhu imamatuhu illa limisri. Ini contoh imam yang enggak sah, enggak sah dijadikan imam maksudnya. Kalau enggak sah dijadikan imam, dia kok ngimami, berarti jamaahnya tidak sah, itu maksudnya. Yaitu orang yang tidak sah menjadi imam kecuali bagi sesamanya. Wa huwa al-unsa lil unsa, yaitu orang perempuan boleh jadi imam atau sah jadi imam bagi perempuan. Karena bagi laki-laki tidak boleh, yaitu kan itu bedanya. Ada wal aros wal al sak. Nah, jadi arot itu yang tadi dua macam ya, kesalahan dalam bacanya karena lisannya tadi, ada yang mengubah, ada yang geroyo, atau karena pelat tadi. Ilam yumkinuhuma at-ta'allum, yaitu ketika tidak mungkin dia untuk belajar, nggak bisa bacaannya memang seperti itu,
ya sah, tidak apa-apa, sama-sama pelatnya itu, sama-sama pelatnya, sama-sama tidak bisa bilang R kan gitu ya, Allahman gitu, tidak bisa. Ya makmum seperti itu. Terus gimana kalau ada orang seperti itu? Ya sudah, kasihkan yang tidak pelat, nggak bisa dipaksakan. Amma man yumkinuhu at-ta'allum wa lam yata'allam fa sholatuhu batilun. Kalau ada orang bacaannya nggak pas tadi, diubah atau karena pokoknya dengan berbagai macam tidak pas bacaannya, dia sebetulnya bisa belajar tapi dia nggak mau belajar. Dia risiko ya. Makanya kita tidak usah malu-malu ingin nasihatkan bacaan kepada siapa, terutama Fatihah, takbir. Jangan dientengkan takbir. Takbir itu kadang-kadang ada orang baknya panjang, Allahu Akbar, lain sudah artinya. Baknya pendek, Allahu Akbar. Karena itu tidak ada alifnya, sama Qul huwallahu ahad, tidak boleh Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, nambahi alif itu namanya, nambahi alif. Padahal di Al-Quran kan mengurangi satu huruf dosa, kalau sengaja bisa murtad, nambah juga dosa. Makanya kalau di pondok di Lirboyo ini ya, mungkin di pondok-pondok yang lain, Fatihah itu kalau anak ngaji pertama seminggu itu kadang-kadang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seminggu sudah bener ditambah bismillah. Fatihah itu 1 bulan kadang-kadang belum selesai, baru yang lain. Jadi ngaji itu bacaan takbirnya, salamnya, yang bacaan wajib di dalam sholat. Apalagi kalau sudah dijadikan imam, resiko resiko jadi imam masjid besar umpamanya. Nah, gimana saya sudah dipercaya jadi imam, ya datang ke orang yang ahli bacaan Al-Quran, tolong ditasheh bacaan Fatihah saya. Karena ya maaf, lisan kita ini kan bukan lisan Arab ya. Makanya orang kalau ahli bacaan qiraah, jadi tidak dengar suaranya, melihat gerakan bibirnya ini tidak pas ini makhluknya. Contoh seperti Hamzah. Hamzah ini harus apa? Mulutnya, lidahnya harus mangap, mangap, mencucu, meringis itu. A. Alham harus A. Kalau tidak buka itu tidak maksimal. A. Alham. Coba kalau bacanya Hamzah nggak dibuka, nggak pol gitu, gimana bunyinya? Al kan lain kan. Makanya aja wa ala, wawu itu wa ala. Makanya maaf ini yang biasa Madura, wa ala, kan nggak gitu ya, beda. Jadi orang yang baca Quran ini 3 ini bisa semua salah gitu, samping suaranya adalah wa ala ya gitu ya, tapi sudah biasa kayak gitu ya. Tapi kalau sholat tidak boleh, baca Quran tidak boleh. Kalau ini dari kulino dia biasakan. Jadi walaupun baca Fatihah cepat tapi yang benar, karena khawatir kalau sudah terbiasa salah kebawa ketika sholat. Kan gimana, sholat itu bacaan wajib. Sekedar pengalaman saya itu sudah sekolah aliyah di Lirboyo sudah berapa tahun gitu, kepingin Fatihah itu saya sekedar aja di samping di Lirboyo, saya ke Kudus, puasa di Kudus, kepingin Ramadan di Kudus, hanya ingin baca Fatihah. Masih ada Mbak Yarwani tidak nutut, tidak kerasan saya, hanya sahur pertama, mau pulang jauh, saya ke Kaliwungu, ke Kendal itu, baratnya Semarang sana, ngaji Fatihah saya. Jadi yang lain setoran Al-Quran, hafalan, saya matur sama kiainya, kiai saya di sini 1 bulan Ramadan hanya pingin Fatihah sama bacaan sholat. Gitu. Yang lain ini
hafalan Quran setoran saya Fatihah itu sama surat-surat pendek. Ya kepingin tabarukan dan ya cari kan memperbanyak guru itu kan sunnah afdol. Jadi beliau itu ahli bacaan Quran itu kalau mencontohkan dengan bahasa ya Jawa itu orang kadang-kadang salah warahmah. Lah ini mim dengan hak masuk ke hak warahmah. Warahmah wabarakatuh wabarakatuh. Jadi karena ke bawah hak taknya masuk di sini. Watu gitu. Tuh tambahi hak. Sama ihdinas tetap hamzah ketemu hak jangan terus hamzah masuk di hak. Ihdinas lah. Memperhatikan makhrajnya hak, hamzahnya masuk ke hak. Oh begitu ya. Jadi itu saya ketemunya itu di mana di Kaliwungu. Ya di Lirboyo sudah benar, tapi teori-teori seperti itu, oh gitu ya. Nah, karena di Kaliwungu itu, masya Allah tiap gang itu anak sekolah SMP banyak yang hafal Quran, namanya kota santri itu. Yang lagu nasi daria, mondok di kota santri itu ya Kaliwungu itu. Jadi pasar itu jam 7 sepi, jam 9 baru rame. Karena apa? Apalagi Ramadan. Nah orang kampung itu ngaji di pondok-pondok itu nggak ada ngaji Quran, ngaji kitab. Baru jam 8 ke pasar, gitu. Itu tuh Kaliwungu itu. Jadi pondoknya banyak kecil, jadi yang selatan ke timur, yang timur ke barat nyari kitab yang sesuai dengan yang diinginkan itu. Jadi damai. Saya ya sekitar cerita tahun 94 itu di Kaliwungu. Terus tanggal 20 diajak main ke Pekalongan, ke Magelang, terus pulang nyampe Jember persis buka terakhir. Ya itu cerita sekedar baca Fatihah itu ya. Udah jadi baca Fatihah tadi. Jadi kalau orang bacaannya tidak pas, makhrajnya tidak benar, tajwidnya salah, dia bisa belajar tapi nggak belajar, sholatnya batilatun. Waduh, kalau gitu saya nggak sholat, ya sudah sholat bismillahirrahmanirrahim sambil sedikit-sedikit belajar. Lah makanya ketika kita jamaah itu sambil belajar, oh bacaannya imam seperti itu Fatihahnya, sambil diperhatikan dan ditirukan. Itu macam-macamnya tadi. Yang nomor 3 tadi baru ya, nomor 3. Yang keempat, yang keempat adalah man la tasihhu imamatuhu fi sholatin, yaitu orang yang tidak sah dijadikan imam dalam satu sholat. Wa tasihhu fi ukhra, tetapi bisa sah dalam sholat yang lain. Jadi dia tidak sah, tidak boleh jadi imam dalam sholat tertentu. Contohnya biar tidak bingung nanti, al-musafir, orang yang sedang bepergian. Nah, orang yang bepergian ini tidak sah, langsung saya contohkan, tidak sah menjadi imam sholat Jumat ketika dia menjadi penyempurna bilangan 40. Umpamanya ini di dadapan, ini masjid, orangnya 39. Ada orang yang pendatang musafir ikut sholat Jumat dijadikan imam, orang yang ke-40 tadi musafir jadi imam, tidak sah. Kenapa? Syarat sahnya sholat Jumat itu makmum atau jamaahnya ini minimal 40. Tapi seandainya ini sudah 50, orang asli dadapan 50 lah katakan, terus ada kiai dari Madura datang di sini disuruh jadi imam, tidak apa-apa. Nah, itu namanya ya. Jadi sah kalau menjadi penyempurna bilangan 40 dalam sholat Jumat. Kalau lebih boleh, namanya tasihhu fi sholatin wala tasihhu fi ukhra. Contoh. Terus orang yang sedang di dalam pakaian atau bajunya ada najis yang samar tetapi tidak dimakfu dan dia tidak diketahui, maka dia menjadi imam
dalam sholat Jum'ah itu boleh. Ya seperti yang tadi itu. Tapi kalau diketahui dia ada najisnya, tahu, ya tidak boleh seperti tadi itu. Jadi imam maksudnya, paham ya? Kalau jadi makmum tidak masalah. Jadi imam, jadi ini contoh yang jadi imam, umpamanya saya ada baju yang sedikit kena najis, samar, tapi tidak dimakfu. Terus saya jadi imam, tapi tidak diketahui oleh jamaah, saya juga tidak tahu, ya itu boleh. Ketika saya ini tidak diketahui dalam kondisi ada najisnya, tetapi tadi syaratnya saya tidak termasuk bilangan 40. Ini contoh kasus imam yang nomor 4 tadi, ya. Udah. Mungkin sampai di sini dulu. Yang nomor tinggal yang kelima ya, yang kelima dan yang keenam kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, karena imam, yang namanya imam itu kan pemimpin, imam itu orang yang diikuti ya, karena kalau yang diikuti nggak benar ya kan kasihan yang ikut ya, sama seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Allahu a'lam. Dan ini bagian upaya dari kita untuk terus menerus berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.